Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Lanjut kita akan membahas bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Ada 5 yang akan kita bahas, yaitu A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, B. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, C. Manajemen perguruan tinggi, D. Dimensi makna perguruan tinggi, dan E. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan materi, alangkah baiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wina Prakose, NPM A1G022042, kelas 1A, berasal dari Prodi PGSD, dan dosen pengampunya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Tanpa berlama-lama, yuk let's go ke materi yang pertama, yaitu A. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Kawan-kawan, ada yang tahu nggak perbedaan konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi? Nah, kita akan membahas konsep pendidikan tinggi terlebih dahulu. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian. B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Lanjut, sedangkan konsep perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan tadi. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Atau menurut penulis penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Next, kita akan memasuki materi yang B, yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksud untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada macam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama, universitas, dan jenjang kedua, yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Masih semangat kan? Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu manajemen perguruan tinggi. Nah, ada 4 poin-poin menurut Indrajit dan Joko Pranoto. 1, yaitu perencanaan. Perencanaan program kerja termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. 2, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya D, dimensi makna perguruan tinggi. 1, dimensi etis. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik. Kebebasan akademik berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, peran universitas pada perlindungan martabat manusia, serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi.
Oke, yang ketiga, ujian akhir. Dalam kurikulum ekstra pendidikan dapat diberikan dalam seni budaya, seni olahraga, seni organisasi, dan lainnya. Sedangkan dalam kurikulum tersembunyi, pendidikan dapat diberikan dalam contoh nyata, pengaturan dan pengelolaan universitas, disiplin, keterbukaan, pelayanan, bantuan pada yang lemah, kejujuran, kerja keras. Yang diperlihatkan dalam pengelolaan universitas adalah nilai-nilai konkret yang merupakan contoh nyata untuk pendidikan. Oke, next ada dimensi sosial, yaitu perguruan tinggi yang mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui pengajaran dan penelitian. Perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problematika yang sedang dihadapi masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, dan ketidakadilan serta kebodohan. Selanjutnya ada dimensi korporasi. Perguruan tinggi memiliki pelanggan, yaitu para mahasiswa dan masyarakat lulusannya. Perguruan tinggi menghadapi pesaing, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga mengalami defisit, dan kalau terus-menerus demikian, kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Next ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi menurut Atkinson 2011. Globalisasi bagi perguruan tinggi pun memiliki kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu instansi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi berarti sebagai berikut. 1. Tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya, tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk brick and mortar atau bangunan dan bentuk fisik kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. 2. Tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Menurut Drucker DZ, 30 tahun dari sekarang, kampus universitas besar akan menjadi barang peninggalan. Universitas tidak akan mampu bertahan hidup dalam bentuk seperti sekarang. Alasannya adalah pergeseran pada pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah sangat terdidik dan menjadi pusat serta sektor pertumbuhan pendidikan. Next, 3. Tantangan pada pendidikan. Nilai globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan risiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam berhayal. Globalisasi tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Globalisasi akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Oke, tibalah kita di penghujung video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.